Anda kembali di Muslim Update Ajwa TV bersama saya Dani Maulana. Sebelum kita masuk ke informasi berikutnya, saya akan menyapa terlebih dahulu Ustaz Erik Yusuf yang sudah bergabung bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Erik. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita langsung mulai informasi berikutnya. Ya, pemirsa, kita informasi yang cukup menyedihkan sebenarnya. Ini ada informasi jasad bayi didapati terkubur di dalam sebuah pot tanaman di Samarinda, Kalimantan Timur. Dari hasil pemeriksaan, bayi itu rupanya terlahir prematur saat usia kehamilan 7 bulan. Diambil sebagai barang bukti dari sebuah tempat indekos, pot tanaman berisikan jasad bayi yang terlahir prematur itu langsung dibongkar di hadapan penyidik Polsekta Samarinda Ulu guna kepentingan otopsi. Dugaan kuat, jasad bayi prematur sengaja dikubur oleh ibunya yang berusia 25 tahun sesaat setelah melahirkan. Peristiwa tragis ini terungkap saat seorang mahasiswi yang diperkirakan sebagai pelakunya datang ke Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani karena perdarahan yang dialaminya. Curiga melihat kondisi pasien, pihak rumah sakit segera melaporkannya ke polisi. Inisial NA yang datang ke rumah sakit sekitar 2 hari yang lalu dalam keadaan pendarahan di bagian kelaminnya. Diduga perempuan ini habis melaksanakan aborsi. Kemudian karena pendarahan, dia dibawa ke rumah sakit. Pemeriksaan terus berlanjut. Apakah bayi sengaja digugurkan atau karena setelah lahir prematur kondisi bayi langsung meninggal? Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Astagfirullahaladzim, sungguh-sungguh sangat berdosa bagi pelaku yang melakukan tindakan yang tidak terpuji ini. Ustaz, berkaca dari peristiwa tadi, apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim saat melihat atau menemukan bayi yang dibuang atau terlantar oleh orang tuanya? Ya tentu ya, ini kita prihatin ya. Karenanya kita harus terus memberikan edukasi ya kepada anak-anak kita ya, terutama remaja ya. Jangan sampai terjebak ke dalam maksiat ya, ke dalam perzinahan ya. Karena apa? Biasanya ini adalah dampak ya dari ketidaksiapan dan ketidakpahaman ya anak-anak kita atau remaja dalam kemudian mengelola nafsunya yang akhirnya setelah dosa dilakukan akhirnya terperosok ke dalam dosa-dosa yang lainnya dan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Ini banyak sekali yang terjadi seperti ini. Seharusnya memang ya kita semuanya tentu melakukan tindakan preventif ya, dengan memberikan awareness ya, ku anfasakum wa ahlikum naro. Jadi di mana kita ini semuanya terus menjaga keluarga kita, lingkungan kita ya dari hal-hal yang tadi yang bisa berdampak seperti itu. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita jika melihat seperti ini? Tentu kita harus mengedepankan empati tentu ya. Ketika kita melihat seperti ini kita harus menyelamatkan kehidupan itu. Karena kan barang siapa yang membunuh seseorang itu seakan-akan membunuh semua manusia ya. Dan disebutkan waman ahyaha fakana ma ahyanasa jami'an. Barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia maka seakan-akan dia memelihara kehidupan seluruh manusia. Jadi bayi ini kan sudah menjadi manusia ya, dia sudah dilahirkan. Jadi barang siapa yang kemudian memeliharanya itu seakan-akan memelihara kehidupan semua manusia. Tetapi ketika bayi ini kemudian juga dibuang atau bahkan kemudian meninggal, dia seakan-akan membunuh bukan hanya bayi itu tetapi semua manusia. Artinya apa? Karena bayi ini nanti berpotensi untuk mempunyai keturunan begitu. Nah, inilah yang kemudian dalam Islam nyawa itu sangat mahal sekali ya. Dan kita tentu miris mendengar bagaimana nyawa atau bayi yang kemudian ya diperlakukan sedemikian rupa. Ya, baik Ustaz, seandainya ini nauzubillah min dzalik, amit-amit ini terjadi pada mungkin salah satu kita gitu, jika ada keluarga yang akhirnya terpuruk pada lembah kemaksiatan dan akhirnya melahirkan anak di luar nikah, kita sebagai keluarga, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita bersikap
menerima kenyataan itu, Ustaz? Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Pertama kan Islam itu tentu melakukan tindakan preventif. Tetapi setelah terjadi kita juga bagaimana responsif merespon itu semuanya dengan apa? Dengan merangkulnya tentu. Berikan kesempatan kepada mereka-mereka yang melakukan dosa-dosa untuk memperbaiki dirinya. Buka pintu pertobatan. Kemudian kita jangan kemudian mengucilkannya, jangan kemudian merendahkannya, jangan mencaci makinya, jangan. Itu perbuatan yang tidak baik. Justru di saat mereka terpuruklah, tangan-tangan kita lah yang mereka butuhkan untuk menarik dari lubang kemaksiatan. Nah, itulah fungsi kenapa kita ada di sekitar mereka, ada di dekat mereka. Karena bagi kita semua itu juga ladang amal untuk kita semua, insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Kita beralih ke informasi berikutnya.